Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pujianto dan di video ini saya akan berikan tutorial Google Ads. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah siap untuk belajar, langsung saja kita akan mulai ya membuat akun iklan di Google Ads. Nah, yang pertama teman-teman tentunya harus sudah punya dulu ya akun Gmail yang sudah terverifikasi 2 langkah juga ya. Dan di sini saya akan gunakan akun Gmail yang baru. Tentunya ini belum pernah beriklan di Google Ads ya. Setelah terbuka di browser Chrome seperti ini, kita bisa masuk ke Google ya, ketikkan Google Ads seperti ini. Atau kalau sudah login, sebenarnya di sebelah pojok kanan atas ini ada titik-titik yang bisa kita klik, kemudian di sini ada menu Google Ads ya. Ini sama saja, akan dibawa ke halaman yang sama seperti ini ya. Dan kemudian setelah terbuka seperti ini kita bisa langsung get started atau sign in juga bisa. Tapi kan kalau sign in kita tadi sudah sign in di Gmailnya gitu ya. Dan di sini ada penawaran ya, Anda tidak memiliki akun Google Ads, ingin membuat akun Google Ads atau akan ganti akun gitu. Karena di sini saya anggap teman-teman belum punya akun, benar-benar belum pernah beriklan gitu, jadi akan membuat akun Google Ads baru. Kita pilih yang ini aja. Nah, teman-teman seperti ini ya, terbuka seperti ini. Kita sebenarnya bisa langsung membuat iklan dengan cepat di sini ya, tapi tidak saya sarankan karena nanti di sini kita tidak punya kontrol penuh. Ini istilahnya adalah template ya, atau cara cepat kita membuat iklan. Tapi akan lebih baik kalau kita bisa mengontrol secara penuh dengan beralih ke mode pakar ini. Kita klik aja yang beralih ke mode pakar agar lebih lengkap menunya. Nah, teman-teman setelah terbuka seperti ini kita bisa pilih ya untuk jenis atau tujuan iklan kita. Nah, misalnya ada tujuan untuk penjualan, untuk prospek ya, untuk mencari prospek nanti ada sejenis formulir gitu. Kemudian kunjungan ke traffic, situs ya, atau pertimbangan produk dan merek dan banyak sekali. Tapi di sini kita tidak akan mulai dari sini, kita akan buat kampanye tanpa panduan sasaran gitu ya. Klik yang ini, kemudian di sini juga ada pilihannya. Jadi nanti teman-teman bisa mencoba semua ini sebenarnya. Tapi untuk yang pertama, biasanya kita akan belajar dulu dari yang paling dasar yaitu yang penelusuran. Yang penelusuran ini nanti munculnya di penelusuran Google seperti ini misalnya. Google.com ya. Kita misalnya mencari sebuah kata kunci. Ya, misalnya kita akan ketikkan kata kunci pakaian pria. Nah, di sini muncul ya iklan yang di atas ini ya. Kemudian ini namanya di penelusuran gitu. Tapi kalau yang di display ini ya, ini munculnya di website-website yang mendaftar di Google AdSense gitu. Jadi ini muncul di banyak website. Ini video di YouTube munculnya dan nanti ada banyak lagi, misalnya seperti shopping, discovery dan lain-lain. Tapi untuk yang awal, untuk basic, kita tidak perlu tahu semua ini sebenarnya. Dan saya pun selama ini masih menggunakan atau masih merasa lebih efektif dengan menggunakan yang penelusuran saja. Kita akan pilih yang penelusuran ya. Kemudian di-scroll ke bawah sini. Hasilnya nanti akan didapatkan yang seperti apa gitu. Kunjungan ke situs, panggilan telepon atau download aplikasi. Nah, di sini kita akan menggunakan yang kunjungan situs saja. Jadi kita sudah memiliki sebuah website ya. Teman-teman saya anggap sudah punya sebuah website atau landing page yang akan diiklankan di sini. Saya akan gunakan contoh website landing page misalnya yang ini. Ya, ini untuk contoh saja. Ini ada websitenya. Itu terkait kelas online marketplace ya. Bisa kita klik di sini, ambil URL-nya. Kemudian dipaste di sini atau diketikkan langsung kalau memang teman-teman sudah hafal ya, tidak masalah. Dan kita klik lanjutkan. Nah, di sini akan ada halaman seperti ini ya. Ya, di sini kita akan mengatur untuk kampanye, kita beri nama. Misalnya namanya adalah paket kelas marketplace, jenisnya penelusuran atau search ya. Ini sebenarnya untuk memberikan informasi ke kita aja sih ya.
tidak pengaruh ke iklannya, jadi bebas diberi nama apa aja. Dan yang berikutnya di scroll ke bawah ini, saya biasanya memilih yang jangka jaringan penelusuran aja, tapi ini dibuang centangnya, ini juga dibuang. Jadi biar benar-benar iklan saya itu hanya muncul di dalam penelusuran ini aja. Kalau kita aktifkan yang jaringan, ini partner ya, ini kita baca. Jadi jaringan partner ini iklan kita akan muncul di beberapa jaringan Google ya, bukan hanya di Google itu aja. Dan kalau saya merasa sih lebih efektif yang hanya di sini aja. Jadi ini kita buang centangnya, yang ini kita buang centangnya. Kemudian scroll ke bawah, kalau kita mau tampilan lebih lengkap ini bisa kita klik ya. Ya ini untuk menentukan tanggal mulai iklan dan juga tanggal berakhir. Nah ini biasanya tidak saya tetapkan karena saya akan melakukan kontrol secara manual ya. Misalnya mau berakhir kita stop aja. Jadi di sini tidak ditetapkan untuk berakhirnya. Yang jadwal iklan ini juga bisa kita setting ya. Kita klik. Nah kita akan buat jadwalnya itu hari apa aja, jam berapa sampai jam berapa gitu. Kalau kita akan aktifkan sepanjang hari dan dari seluruh itu ya 24 jam, ini kita kosongkan aja atau kita lewati. Tapi kalau teman-teman mau menetapkan misalnya hari Senin sampai Jumat gitu ya, jamnya jam 00 sampai jam 7 pagi ya. Misalnya teman-teman aktivitasnya siang aja. Misalnya kita buat dari jam 5 lah ya, jam 5 sampai jam 20 malam gitu, jam 20 ya. Ya seperti ini bisa. Atau kalau kita tambahkan lagi juga bisa di sini. Misalnya tambahkan untuk ini Senin sampai Jumat, kemudian kita hari Sabtu ya, kita bedakan. Gitu. Itu bisa bebas ya. Tapi contohnya di sini akan saya buat sepanjang waktu aja, setiap hari. Jadi ini saya lewatkan ya. Jadi teman-teman disesuaikan dengan kira-kira teman-teman siap melayani pembelian di jam berapa sampai jam berapa di hari apa gitu. Nah selanjutnya kita akan menuju di bagian penargetan dan segmen audience. Di sini kita akan milih lokasi. Lokasinya teman-teman bisa dipilih di seluruh Indonesia ya, ini Indonesia atau di semua negara kalau misalnya produknya global. Atau teman-teman akan masukkan di sini lokasi sesuai dengan nama kota atau nama wilayah tertentu atau kode pos gitu. Misalnya saya akan mentarget hanya di Jakarta aja ya, misalnya seperti ini. Di Jakarta ini kita target misalnya, kemudian di Bogor ya. Nah, target. Dan bisa juga di satu wilayah itu kita kecualikan. Misalnya kita akan kecualikan yang di Bekasi. Nah ini Bekasi ya. Ini kalau ini kita target, yang ini kita kecualikan. Nah, berarti nanti muncul di sini dikecualikan gitu. Tapi untuk mengecualikan ini tentu saja kalau misalnya kita di sini menentukan yang lebih luas gitu ya. Ditentukan misalnya seluruh Indonesia di sini. Indonesia. Ini negara ya kita target, tapi kita kecualikan satu wilayah kota gitu, misalnya Jakarta. Ya, kita kecualikan gitu. Jadi ini menarget seluruh orang di Indonesia kecuali yang di Jakarta, seperti itu ya. Nah, di sini juga ada perkiraan jangkauannya ya. Ini kalau kita di seluruh negara Indonesia itu menjangkau 159 juta orang yang bakal kita jangkau. Nah kemudian ini di opsi lokasi ya, tadi tertutup seperti ini, kita buka, ini kita pilih yang tengah-tengah, yang kehadiran. Jadi orang-orang yang di atau sering di lokasi yang kita target gitu. Jadi yang emang orang-orang di Indonesia gitu ya. Nah kemudian kita scroll ke bawah, ini masalah bahasa ya, kita akan pilih bahasa. Nah ini bahasanya ini biasanya tergantung dari kan teman-teman di Indonesia juga ada yang berbahasa Inggris ya. Jadi kita masukkan juga yang bahasa Inggris. Seperti ini. Jadi bahasanya Indonesia dan bahasa Inggris. Atau kalau misalnya ada kemungkinan pakai bahasa lain juga boleh. Kalau teman-teman yakin kira-kira target market teman-teman itu ada yang menggunakan bahasa lain dari Indonesia dan Inggris. Nah untuk segmen audiens ini sementara kita lewatkan saja dulu nggak apa-apa ya. Karena nanti kita akan mentargetnya berdasarkan kata kunci ya.
tidak mentargetkan di segmen ini dulu. Nanti mungkin untuk di pembelajaran lebih lanjut ini kita pelajari lagi. Kemudian ini kita akan menentukan anggaran dan bidding. Nah, kisahnya kita akan menentukan anggaran dari yang terkecil ya teman-teman ya. Misalnya saya mulai dari 50.000, tapi tentunya disesuaikan juga dengan budget teman-teman semuanya. Bisa juga mulai dari 30.000 atau 20.000 juga bisa. Nah, ini anggaran untuk rata-rata harian ya teman-teman ya. Jadi nanti rata-rata harian itu misalnya kita target 50.000 per hari ya, bisa saja dalam sehari itu 2 kali lipatnya sampai dengan 100.000 kalau misalnya sedang banyak yang klik gitu ya, sedang bagus gitu konversinya. Tapi nanti di hari berikutnya dia akan berkurang dari 50.000. Jadi nanti dibuat rata-ratanya 50.000 selama 7 hari biasanya 1 pekan. Nah, kemudian untuk biddingnya kita pilih fokusnya ke yang klik ya. Ini munculnya yang klik. Jadi nanti kita akan membayar orang-orang yang klik. Dan kita akan menetapkan untuk klik maksimalnya itu berapa. Jadi ditetapkan ya. Kalau tidak ditetapkan nanti ketika ada bidding, kita bisa sekali klik lebih dari 10.000 bahkan sampai 20.000 gitu. Jadi kita bisa tetapkan, misalnya disesuaikan saja dengan produk teman-teman. Biasanya kalau untuk produk-produk yang saya jual, saya mentarget maksimal 2.000. Jadi ini cara kerjanya ya, nanti teman-teman gini. Misalnya ada 2 orang pengiklan ya, teman-teman ada yang iklan dan ada yang mengiklan lagi yang produknya sama, mentarget kata kunci sama. Misalnya si A ini mentarget dengan bidding maksimal 2.000. Terus ada si B mentarget dengan bidding maksimal, penawaran maksimal untuk kata kunci itu 5.000. Maka yang akan dimunculkan yang 5.000 gitu. Nah teman-teman kalau misalnya berani dengan bidding yang lebih tinggi juga gak masalah. Nah kalau ini tidak ditetapkan, nanti misalnya ada teman-teman yang si B ini mentarget 5.000, kemudian yang punya si A ini tidak ditetapkan, maka bisa saja yang si A ini sama Google diberikan penawaran atau bidding lebih dari 5.000 gitu. Nah, untuk lebih amannya, lebih aman dari budgetnya sih kita tetapkan sendiri. Tetapkan aja misalnya 2.000 rupiah ya. Kemudian kita teruskan ke yang berikutnya. Nah, di sini kita juga bisa menampilkan yang lebih lanjut ya untuk rotasi iklan. Jadi nanti kita punya beberapa iklan, misalnya ada satu kampanye ini ada beberapa iklan, 3 atau 4 iklan. Dan nanti cara ditampilkannya itu rotasinya kita pilih misalnya yang optimalkan, utamakan iklan yang dengan performa terbaik. Jadi iklan yang menghasilkan klik yang terbaik nanti yang sering dimunculkan gitu. Tapi kalau teman-teman masih bingung ini bisa dilewatkan saja dulu nggak apa-apa, kita pilih yang paling atas tadi. Dan kemudian kita menambahkan site link. Nah, site link ini seperti ini ya teman-teman ya, saya buka misalnya di pencarian iklan. Nah ini ya, misalnya di iklan yang ini site link ya. Jadi ini ada pakaian pria harga promo, beli tas dan aksesoris pria, ini site link. Jadi ini bisa diklik menuju ke link tertentu gitu. Dan ini biasanya lebih menarik, iklan kita lebih menarik menonjol gitu ya. Jadi ini disarankan untuk kita membuat site link. Tapi kalau misalnya bingung ya, atau kira-kira tidak akan menggunakan site link juga nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya kita buat site link di sini, kita buat ya. Misalnya saya akan mengiklankan produk ini, produk kelas online marketplace ya. Saya buat di sini teksnya misalnya paket lengkap. Nah, terus di sini diisi URL-nya. URL-nya harusnya sih ke satu halaman lagi ya, ke halaman yang menjelaskan itu. Tapi kalau tidak ada, cuma satu halaman seperti ini, bisa dibuat dengan seperti ini, tanda pagar, kemudian paket. Jadi nanti nih kalau di sini bisa dibuat link, ketika diklik itu akan menuju ke segmen tertentu gitu. Ya nanti mungkin akan saya buatkan video yang untuk membuat site link ini, dari satu halaman landing page kita bisa buat banyak link untuk diisikan di site link ini. Kemudian di sini misalnya promo, diskon. Di sini kita isi URL-nya. Ya, kemudian tanda pagar promo seperti ini.
Misalnya kita buat 2 saja ya, kita simpan. Nah, jadi kita sudah punya 2 side link ini. Kemudian untuk ekstensi ya, ekstensi ini seperti side link tadi sih sebenarnya, tapi tidak menggunakan link. Kita kasih info aja, misalnya poin-poin yang menonjol dari produk kita, misalnya 100% herbal dan lain sebagainya di sini. Dan kemudian berikutnya ada ekstensi panggilan, kita di sini menambahkan nomor telepon. Nomor telepon kita akan tambahkan misalnya Indonesia ya, kita pilih Indonesia, kemudian nomor teleponnya. Ya, ini contoh. Dan selanjutnya bisa kita simpan. Baik, setelah kita menetapkan ini ekstensi dan lalu kita simpan dan lanjutkan, klik simpan dan lanjutkan untuk membuat grup iklan ya. Nah, teman-teman, di sini kita bisa membuat grup iklan. Jadi nanti kata kuncinya kita kelompokkan berdasarkan grupnya. Jadi kan misalnya ada grupnya dengan kata kunci tertentu. Misalnya ini paket kelas MP ya. Ada lagi misalnya nanti kita membuat grup yang lain, misalnya untuk promosi dari angle yang berbeda gitu loh. Tapi kalau kita hanya membuat satu angle, kita buat satu grup dulu nggak apa-apa di sini. Dan kemudian di sini kita menetapkan kata kunci. Ya, kalau kita punya websitenya itu sudah lama ya, sudah diindeks sama Google, biasanya di sini akan muncul saran kata kunci otomatis ya, yang sesuai dengan isi website kita. Nah, tapi kalau kita tidak mau seperti ini biasanya ada yang tidak sesuai ya. Kita bisa hapus semua. Ya, teman-teman, seperti ini ya. Jadi kita bisa mengetikkan kata kuncinya dengan manual sendirinya. Tapi kalau bingung juga bisa langsung kita dapatkan seperti ini. Nah, ini akan muncul otomatis ya, ngambil dari website kita. Daripada kita bingung-bingung gitu misalnya ya. Tapi kalau kita yakin dengan kata kunci yang sudah kita pilih, kita tentukan, maka sebaiknya kita isi manual di sini. Terus teman-teman, di sini yang tadi saya maksud kita mengenal jenis-jenis kata kunci di Google Ads ini. Jadi di sini kata kunci yang kita tuliskan berdasarkan dari tanda yang kita berikan ya. Ada jenis-jenis pencocokan, ada kata kunci pencocokan luas ya. Ini semua ini kata kunci pencocokan luas tanpa ada tandanya. Kemudian ada kata kunci pencocokan frasa dan ada kata kunci pencocokan persis. Jadi contohnya seperti ini. Ini kata kunci pencocokan luas ya. Jadi ketika orang mencari kata kunci ini akan bisa saja iklan kita muncul dengan berbagai jenis variasi kata kunci, ya. Karena pencocokannya luas, bukan hanya jualan online gitu. Atau yang ini deh yang kedua ya, cara jualan di Shopee gitu. Jadi nanti bisa jadi orang mengetik cara jualan di Tokopedia juga bisa muncul. Cara jualan di Facebook juga muncul. Jadi tidak harus ada ini semuanya karena pencocokannya luas. Kemudian di sini ada kata-kata Shopee. Misalnya belajar jualan di Shopee, ini juga bisa muncul gitu. Ini pencocokannya sangat luas. Nah, kalau pencocokan frasa, kita beri tanda seperti ini ya, tanda petik 2. Jadi ini yang dicocokkan adalah frasa atau sekumpulan kata ini yang nanti bisa saja ada tambahannya, tapi ini selalu dalam satu rangkaian. Misalnya, cara jualan di Shopee agar laris, itu bisa masuk. Misalnya, panduan cara jualan di Shopee, itu bisa. Terus, bagaimana cara jualan di Shopee, itu bisa masuk, gitu. Jadi, yang dicocokkan adalah frasa, satu kelompok kata ini. Gitu ya, teman-teman ya. Dan satu lagi, pencocokan persis. Nah, ini menggunakan tanda kurung ya, kurung siku seperti ini. Seperti yang dijelaskan di sini ya, dengan kurung siku. Nah, kalau dengan kurung siku ini pencocokan persis. Jadi, iklan kita hanya muncul ketika orang persis mengetikkan kata kunci ini. Tidak boleh ada tambahannya di depan atau di belakang, dan tidak boleh ada salah ketik di sini. Kalau di sini ada salah ketik ya, itu juga tidak muncul, karena yang dicocokkan secara persis kata-katanya harus seperti ini. Nah, ini bisanya kalau kata kunci persis ini pengunjungnya sedikit teman-teman ya, jadi yang trafficnya yang datang sedikit, tapi konversinya biasanya besar menurut saya.
Kalau saya lebih suka pakai ini sih kalau untuk produk-produk yang memang sudah banyak dikenal, kata kuncinya sudah populer. Jadi orang-orang yang datang, yang benar-benar klik itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita harapkan, gitu ya, untuk kata kunci pencocokan persis ini. Nah, tapi kalau untuk produk-produk misalnya kita coba dengan kata kunci ini, kliknya kok sedikit ya, walaupun kita sudah pasang anggaran besar, berarti mungkin kita bisa coba ubah kata kuncinya menjadi frasa. Kata kunci frasa yang pakai tanda petik 2 ini. Nah, ketika itu masih kurang banyak juga, kalau kita berani gitu ya, keluar budget lebih banyak, pakai kata kunci pencocokan luas. Nah, tapi resikonya ini pasti budgetnya akan cepat habis. Mungkin dalam waktu hitungan jam, 50.000 itu bisa sudah habis gitu. Gitu ya teman-teman ya. Untuk jenis-jenis kata kunci saya rasa sudah bisa dipahami. Jadi nanti bisa ditentukan kata kunci yang paling sesuai dengan produk teman-teman. Mau pakai kata kunci yang luas, frasa, atau pencocokan persis gitu. Kalau yang tengah-tengah menurut saya sih pakai yang frasa, yang pakai tanda petik 2 seperti ini. Jadi ini tidak terlalu persis banget, tidak terlalu sempit jangkauannya, dan tidak terlalu luas. Oke, kalau sudah dipahami di bagian kata kunci ini, kita bisa lanjut ke pembuatan iklan ya. Kita simpan dan lanjutkan saja. Kalau misalnya kita akan membuat grup baru ya, tapi kita akan membuat satu grup aja dulu. Jadi yang ini saya tutup ya, yang grup baru tadi. Kita hanya satu grup yaitu paket kelas MP sini. Kemudian simpan dan lanjutkan. Nah, jadi di sini teman-teman ya, kita bisa membuat iklan, satu kali buat iklan tapi nanti akan jadi beberapa variasi gitu. Iklan dinamis namanya. Jadi kita akan membuat 5 variasi judul misalnya di sini ya. Wajibnya 1, 2, 3 ya. Kemudian membuat beberapa variasi deskripsi. Nanti akan muncul secara random di sini contohnya ya. Misalnya saya buat contoh di sini judulnya. Yang pertama yang atas ini kita tentukan dulu. Tadi kita sudah cek URL-nya ya. Kita sudah masukkan, kita cek lagi apakah sudah benar gitu. Dan di sini kita masukkan. Untuk yang ini kita lewatkan dulu nggak apa-apa. Misalnya paket kelas marketplace. Harga murah, belajar, gitu. Kemudian belajar, jangan Shopee ya. Sebaiknya jangan ada kata-kata merek di sini. Bagusnya paket murah belajar bisnis online. Kelebihan ya, belajar paket murah bisnis online gitu. Kemudian satu lagi ya, misalnya materi lengkap, harga murah. Ya, kita coba judulnya 1, 2, 3, satu lagi deh. Ya, performanya ini naik ya. Nanti kita di sini ada indikatornya ya. Ketika performanya ini sudah bagus, maka iklan kita sudah bisa mendapatkan banyak kunjungan. Tapi kalau masih seperti ini masih buruk ya, karena belum kita lengkapi. Kita masukkan lagi, misalnya cara jualan online ya. Jadi di sini sebaiknya di headline ini mengandung kata kunci. Cara jualan online. Tuh. Ya, kemudian di deskripsi kita berikan keterangan. Ini kita cek harganya berapa ya? 99.000. Nah, di sini bisa kita masukkan nih hanya dengan ribu belajar lengkap. Terus bawahnya bisa dipelajari kapan saja. Nah, kenapa di sini kita menambahkan harganya ya? Jadi seperti yang tadi saya sampaikan,
Jadi di iklan di Google Ads ini sebenarnya kita tidak harus memancing orang harus banyak yang ngeklik ya. Misalnya kita tidak kasih harga dulu biar orang datang dulu gitu, menurut saya tidak baik ya, karena ketika orang ngeklik itu kita sudah kena biaya. Jadi kalau pada akhirnya orang itu ternyata nggak sanggup dengan biayanya atau dengan harganya yang akan dibeli kan sia-sia ya klik yang kita hasilkan gitu. Jadi di sini kita juga penting dalam hal ini adalah menyingkirkan, tanda kutip ya, menyingkirkan orang-orang yang memang tidak sesuai dengan target kita. Jadi kita hanya mentarget orang-orang yang sesuai dengan yang kita target, yang punya daya beli untuk membeli produk kita. Ya, di sini teman-teman bisa membuat variasi yang banyak sih sebenarnya. Ini iklannya masih buruk ya, jadi bisa dicoba-coba. Di sini dimasukkan kata kunci, kemudian ini ada panduannya ya, tambahkan judul ya, yang lainnya yang lebih banyak lagi. Kemudian sertakan kata kunci populer di judul, buat judul yang lebih unik, buat deskripsi yang lebih unik. Nah ini teman-teman nanti perlu latihan dicoba-coba sesuai dengan panduan ini, sampai ini mendapatkan hasil yang baik gitu. Tapi untuk tutorial ini biar tidak terlalu lama, saya contohkan ini aja, kemudian simpan dan lanjutkan. Nah, untuk yang pertama kali kita buat akun tadi, kita kan belum melakukan pengaturan di bagian pembayaran ya. Jadi setelah pembuatan iklan selesai tadi, kita langsung diarahkan ke bagian pengaturan pembayaran. Nah, di sini teman-teman tinggal melengkapi negara penagihan Indonesia, kemudian zona waktu Jakarta, masukkan kode promo kalau ada ya, kalau tidak kita lewatkan, dan kemudian ini bisa memilih teman-teman ya, mau minta dikirimi informasi penawaran atau tidak ya, kita minta saja nggak apa-apa ya. Kemudian kita tentukan jenis akun kita di sini. Untuk organisasi atau perorangan. Ya, saya pilih perorangan, kemudian isi nomor pajak ya, NPWP di sini wajib diisi. Ya, di sini salah satunya bisa diisi ya, NIK atau NPWP. Saya akan masukkan NIK saja di sini. Contoh saja. Itu ya. Masih kurang. Ya. Ini sekedar contoh teman-teman ya, sekali lagi. Jadi nanti diisi dengan NIK yang sebenarnya atau NPWP yang memang sebenarnya gitu. Karena akun ini nanti tidak akan saya pakai, ini untuk contoh saja. Dan perlu diketahui teman-teman, jadi di Google Ads ini kita hanya boleh punya satu akun gitu ya. Kalau ketahuan kita dengan identitas yang sama ada 2 akun, nanti salah satunya akan ditutup. Nah di sini kita isi juga di baris alamat, misalnya Jalan Raya Kota Pringsewu, Provinsi Lampung, kode pos, ya nomor telepon ini opsional bisa diisi atau tidak. Ya untuk pembayaran ini kita bisa pilih yang manual atau yang otomatis ya. Kita kalau yang otomatis ini bisa masukkan kartu kredit ya, kemudian nanti setelah tagihan tertentu itu akan ditarik ya dari kartu kredit otomatis. Tapi saya selama ini tidak pernah menggunakan ini, saya gunakan yang manual ya. Ini ada pilihannya. Kalau yang manual nanti ada dengan kartu debit atau dengan kartu kredit juga bisa, kemudian dengan transfer uang atau dengan GoPay. Ya dari 3 ini saya pernah menggunakan yang transfer uang, kemudian sekarang saya lebih suka menggunakan yang pakai GoPay. Kenapa? Kalau pakai GoPay ini prosesnya lebih cepat ya teman-teman ya. Jadi ketika kita melakukan klik di sini pakai GoPay, kita nanti hubungkan ya, dan nanti dengan GoPay ini prosesnya cepat, langsung masuk ke saldo kita dan iklan akan segera jalan. Berbeda dengan menggunakan rekening ya, misalnya transfer uang ini ya, transfer uang itu biasanya memerlukan proses paling cepat itu 1 kali 24 jam. Atau bahkan kalau menurut informasi di sininya itu sampai dengan 10 hari kerja baru dimasukkan gitu. Nah ini kita isi jumlah pembayaran, misalnya untuk sebagai contoh kita masukkan saja 100.000 dulu. Kemudian dengan menambahkan GoPay, kita akan menambahkan GoPay di sini. Setelah itu teman-teman bisa setujui ini, kemudian kirim. Nah, ini prosesnya selanjutnya adalah kita akan menautkan akun Google Ads ini dengan GoPay seperti ini. Nanti muncul barcode seperti ini, teman-teman tinggal di-scan aja dengan menggunakan aplikasi Gojek ya.
tentunya di Gojeknya, di GoPay-nya sudah ada saldo ya, minimal sama dengan yang tadi kita isikan 100.000. Setelah itu maka akun akan terhubung gitu. Dan setelah akun terhubung, ini saya anggap sudah terhubung ya. Nanti tinggal kita menunggu iklan kita disetujui, kemudian tayang. Gitu ya teman-teman ya. Ya, kemudian setelah muncul halaman seperti ini ya teman-teman ya, artinya akun kita sudah berhasil dibuat. Dan selanjutnya kita bisa klik pelajari kampanye di sini untuk menuju ke halaman depan seperti ini ya. Dan ini adalah halaman ringkasan dari akun iklan kita, di mana nanti setelah iklan berjalan, di sini akan muncul berapa klik, berapa kali tayangan, kemudian berapa cost per kliknya atau CPC rata-rata, dan juga berapa biaya yang kita keluarkan. Ini bisa disetting ya untuk hari ini misalnya, atau dalam 1 minggu terakhir gitu, atau dalam 1 bulan terakhir ya, nanti bisa disesuaikan saja untuk kita pantau. Kemudian kalau kita akan melihat dan mengedit iklan yang tadi sudah kita buat, kita menuju ke menu kampanye. Kemudian di sini ada iklan ya yang sudah kita buat tadi, baru 1. Kalau ada 2 nanti kita bisa buat lagi di sini, mengulangi proses yang tadi yang pertama. Dan ini kalau mau diedit kita klik dulu yang ini. Ini artinya kita akan melakukan perubahan semuanya di bagian yang paket kelas MP ini ya untuk iklan ini. Dan di sini kita bisa melakukan pengeditan, misalnya menambah atau merubah kata kunci di sini. Kata kunci, kemudian ini ada kata kunci yang sudah muncul ya. Ini pencocokannya luas. Nah, kalau misalnya kita akan rubah kata kuncinya, kita bisa klik di sini untuk milih semua, kemudian lakukan edit ya. Kita bisa merubah jenis pencocokan di sini. Di sini ya, ubah jenis pencocokan. Misalnya ubah semua jenis pencocokan akan dirubah menjadi apa? Misalnya akan kita rubah menjadi pencocokan frasa. Tinggal klik kemudian terapkan. Maka nanti di sini semua kata kunci yang kita punya akan menjadi pencocokan frasa. Dan begitu juga kalau kita mau merubah untuk ke kata kunci yang persis dan seterusnya ya. Kemudian kalau kita mau melakukan pengeditan iklan, nanti kita menuju di menu iklan dan ekstensi ini. Di sini nanti akan muncul iklan yang tadi kita buat. Nah, kalau sudah valid seperti ini iklan kita artinya sudah siap tayang. Tinggal kita memastikan saldo kita ada. Ya, kemudian untuk memastikan saldonya masih ada atau tidak, kita menuju ke menu alat dan setelan ini. Dan ada menu penagihan ya di sini. Kita klik yang ringkasan. Di sini akan memunculkan untuk saldo iklan kita. Ya, sekarang saldo atau dana yang tersedia adalah 0 ya teman-teman ya, karena tadi kita tidak lakukan transfer beneran, hanya sebagai praktek ya. Dan kalau tadi sudah dilakukan pembayaran, nanti akan muncul saldonya di sini berapa dan akan terpotong sesuai dengan yang terbelanjakan gitu dengan iklan kita tadi. Berapa kali munculnya dan berapa kali diklik. Ya, mungkin sampai di situ sudah cukup ya untuk bisa membuat iklan dan memantau saldo yang ada. Kalau misalnya kurang, kita bisa tambahkan dana di sini lagi dan ulangi proses untuk penambahan dana seperti tadi. Oke, mungkin itu saja panduan untuk membuat akun Google Ads ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalnya ada pertanyaan atau yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab sebisa saya. Dan kalau memang perlu nanti juga bisa saya tambahkan lagi video tutorial yang lebih spesifik, misalnya untuk membuat iklan atau untuk melakukan riset kata kunci saja. Untuk yang video ini terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.